Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang dengan sebab rahmatnya, karunia-Nya, ma'unah daripada Allah, kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Semoga Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat dan ayat-ayat Quran yang kita kaji mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai ta'lim, ada permohonan agar kita membacakan suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Fatihah yang kita baca menjadi asbab Allah berikan kesembuhan bagi Ibu Hajjah Marfu'ah binti Haji Matali yang hari ini sedang berada di rumah sakit. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan daripada suratul Fatihah Allah mudahkan urusannya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah berikan keafiatan kepada beliau seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian kitab Tafsir Safwatut Tafasir. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang makna Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah ulas. Allah juga sudah kita ulas. Sekarang kita masuk perkataan Rabb, ya. Kita masuk pada perkataan Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an ila annahu qala Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian perkataan Rabb itu mushtaqqun minat tarbiyah. Perkataan Rabb terambil daripada perkataan tarbiyah. Wahia islahu syu'unil ghairi wa riayatu amrih. Makna daripada tarbiyah itu adalah memperbaiki keadaan orang lain ataupun pihak lain dan memperhatikan urusannya. Itu makna tarbiyah. Qala al-Harawi, berkata al-Harawi, yuqalu liman qama bi islahi syai'in wa itmamihi wa qad rabbahu. Dikatakan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan memperbaiki sesuatu dan menyempurnakannya, maka orang tersebut dikatakan wa qad rabbahu, dia sudah menjaganya. Rabbahu, ya. Wa minhu ar-rabbaniyun liqiyamihim bil kutub, dan diantaranya
Ada orang-orang yang disebut Rabbaniyun. Siapa mereka? Kenapa mereka disebut Rabbaniyun? Karena mereka telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabb itu terambil dari perkataan tarbiyah. Apa arti tarbiyah? Tarbiyah adalah islahu syu'unil ghairi wa ri'ayatu amrih. Memperbaiki ataupun menjaga kebaikan, menjaga urusan seseorang, dan juga memperhatikan urusannya. Itu Rabb. Maka kita akan juga dengar perkataan yang biasa kita dengar, yaitu murabbi. Ya. Siapa itu murabbi? Murabbi adalah orang yang mendidik seseorang agar keadaannya menjadi baik, ya kan? Itu Rabb, murabbi. Maka Allah Subhanahu wa taala dia menyebutkan dirinya sebagai Rabbul Alamin karena Allah lah yang memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dipelihara kebaikannya untuk kebaikan semua makhluknya. Dan fungsi itulah maksud daripada Rabb. Ya. Itu maksud daripada Rabb. Kemudian warabbu yutlaqu ala iddati ma'anin. Dan perkataan Rabb juga digunakan untuk beberapa makna. Wahia al-malik. Perkataan Rabb juga membawa makna al-malik yang memiliki, wal muslih yang memperbaiki, wal ma'bud yang disembah, was sayyidul muta' dan tuan yang ditaati. Maka itu juga makna-makna yang berlaku bagi Rabb. Ya. Contohnya misalkan ada orang yang memiliki harta, maka orang tersebut dalam bahasa Arab disebut Rabbul Mal. Ya, Rabbul Mal. Apa maksudnya? Al-Malik, yang memiliki harta. Jadi Rabb juga bisa bermakna yang memiliki. Dan Allah adalah Tuhan yang memiliki kita semuanya tanpa diragukan lagi. Kemudian juga dia bisa bermakna al-muslih, yang memperbaiki, al-ma'bud yang disembah, seperti yang kita fahami bersama. Rabbi, ya, inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku, Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang kita sembah. Ya, maka itu makna-makna daripada Rabb. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk perkataan yang berikutnya, Rabbul Alamin. Ya, apa makna alamin? Al-alam ismu jinsin la wahida lahu min lafzihi karrahti. Alamin yaitu daripada perkataan alam, isim jenis yang tidak ada kata tunggal baginya. Alam, alamin nggak ada kata singularnya, nggak ada kata mufradnya. Seperti perkataan ar-rahtu. Wa huwa yashmalu, dan alamin itu meliputi al-insa, alam jin, alam manusia, wal jinna, alam jin, wal malaikata, dan alam malaikat, wasyayatin, dan juga alam syaitan. Kadza qala al-Farra, begitulah yang dikatakan oleh al-Imam al-Farra. Wa huwa mustaqqun minal alamah. Perkataan alamin ini terambil daripada perkataan al-alamah, atau artinya adalah tanda. Li'annal alam, karena bahwasannya perkataan alam itu alamatun ala wujudil khaliqi jalla wa ala. Alam ini adalah tanda atas wujudnya pencipta yang maha tinggi dan maha agung. Jadi
Ini satu makna lagi yang dikatakan oleh para ulama bahwa alam ini, alamin, itu terambil daripada perkataan alamah, tanda. Tanda atas apa? Tanda atas adanya pencipta alam semesta ini. Adanya alam ini menandakan bahwa ada penciptanya, begitu. Ya. Itu hukum akal. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, maka membuktikannya adalah adanya alam ini adalah tanda adanya pencipta. Kalau ada tai onta, berarti ada. Kalau ada tai onta, berarti ada ontaknya. Kalau ada ciptaan, berarti ada yang menciptakannya. Maka alamin ataupun alam ini adalah tanda atas wujudnya Tuhan. Di mana Allah berada? Apakah bisa dilihat oleh panca indera kita? Tidak. Kalau Tuhan itu bisa digapai dengan panca indera, berarti Tuhan itu sesuatu yang sama dengan makhluk. Bisa diraih, bisa dilihat, bisa dirasakan. Maka Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mestinya bisa terlihat oleh kita. Ya, kalaupun tidak terlihat, maka bukan berarti Allah itu tidak ada. Manusia punya kecenderungan rasa ingin tahu yang begitu besar. Ketika dikatakan di mana Tuhan kita tidak kelihatan, mereka nggak akan merasa puas. Makanya kenapa ada orang-orang yang membuat patung-patung berhala sebagai bentuk daripada perwujudan Tuhan, karena manusia itu punya sifat penasaran yang cukup tinggi. Kalau dikatakan Tuhan itu tidak terlihat, mereka nggak akan puas. Mereka ingin melihat bagaimana rupa Tuhannya. Makanya ada yang membuat patung-patung berhala, diserupakan dengan itu. Bahkan jangankan manusia biasa. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa kan pernah minta kepada Allah agar apa? Agar bisa melihat Tuhan. Ya. Nabi Musa minta kepada Allah agar bisa melihat Tuhan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua dengan Allah. Pada pertemuan pertama, sewaktu Nabi Musa berada di Wadil Muqaddas itu, Nabi Musa hanya bisa berkata-kata dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa ditanya, apa yang ada di tanganmu? Qala ma biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Kan Allah tanya begitu ya. Qala hiya asaya atawakka'u biha, apa namanya, wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Allah cuma tanya, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa lagi pegang tongkat. Tapi yang dijawab sama Musa, ini adalah tongkat saya, dengannya saya bisa berpaut, dengannya juga saya menggembalakan kambing-kambing saya, dan dengannya saya membuat urusan-urusan yang lain. Yang ditanya cuma apaan yang di tangan. Jawabannya panjang. Kenapa jawabannya panjang? Karena Nabi Musa merasakan kenikmatan bercakap-cakap dengan Tuhan. Orang kalau lagi enak, dia kepengen lama-lama bercakap-cakap dengan sesuatu yang dicintainya. Ditanyanya cuma apaan yang dipegang, cuma dijawabnya panjang. Itu kali pertama. Kali kedua, Nabi Musa minta kepada Allah agar bisa diperlihatkan wujudnya Allah. Kata Allah, kamu gak akan pernah bisa. Kata Allah, kamu lihat gunung itu. Seandainya gunung itu tetap pada tempatnya, fasaufa tarani, maka engkau akan bisa melihat aku.
Maka Allah Subhanahu wa taala bertajalli, menunjukkan keagungannya kepada gunung. Kenapa yang dituju adalah gunung? Karena gunung adalah makhluk Allah di dunia yang paling kuat. Nggak ada makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling kuat melainkan gunung. Dalam gunung itu dengan unsur-unsur yang menyusunnya itu luar biasa. Besinya ada, tembaganya ada, emasnya juga ada, macam-macam ada di gunung kan. Maka dia menjadi sesuatu yang sangat kuat, menancap ke atas bumi ini. Kata Allah, kalau kamu bisa lihat bahwa gunung itu tetap pada tempatnya, kamu akan bisa lihat saya. Kemudian apa yang terjadi ketika Allah bertajalli pada gunung itu? Maka gunung itu menjadi hancur berantakan, rata dengan tanah, bahkan bukan hanya rata, tenggelam ke dalam bumi. Kemudian Nabi Musa waktu itu apa? Pingsan. Nah, gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Musa sebetulnya kepengen lihat kepada Tuhannya. Ya, naluri manusia ingin lihat kepada penciptanya. Apakah kita tidak mungkin bisa lihat Allah? Bisa. Kapan? Nanti sewaktu kita sudah berada di alam surga, Allah izinkan kita dapat melihatnya. Dan melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh para penghuni surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah para penghuni surga semuanya bercahaya. Kepada Tuhan mereka melihatnya. Bercahaya-cahaya wajahnya. Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling besar. Kok bisa melihat Allah jadi nikmat? Jangankan lihat Allah. Di dalam Quran Allah sudah ceritakan. Ada makhluknya yang ketika dilihat oleh para wanita ini sampai terbius dan tidak sadar mereka memotong-motong tangan mereka. Siapa makhluk Allah ini? Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf disuruh keluar dari tempatnya, kemudian dilihat oleh para wanita yang ada di tempat itu, maka para wanita yang ada di tempat itu yang melihat kepada Yusuf, kata Allah, wa qatta'na aydiyahunna. Qatta'a itu artinya memotong-motong. Kalau qata'a motong. Kalau qatta'a motong-motong. Ngiris-ngiris. Wa qatta'na aydiyahunna. Mereka, para wanita itu mengiris-ngiris tangan mereka. Terasa enggak? Enggak terasa. Wa qulna hasyalillah. Mereka berkata, alangkah subhanallah, alangkah indahnya. Ma hadza basyara. Alangkah indahnya manusia ini. In hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini adalah malaikat. Ketika dia melihat Yusuf, mereka ini lihat Yusuf, mereka motong tangan mereka nggak terasa. Saking apanya tuh? Saking nikmat. Saking nikmatnya lihat Yusuf, sampai kesakitan dari potongan pisau itu tidak mereka rasakan. Coba. Obat bius apa yang bisa sehebat itu? Cuma melihat makhluknya Allah sampai sebegitu rupa. Ibu-ibu pernah lihat orang ganteng nggak? Orang ganteng di dunia ini nggak ada yang bisa membuat kita jadi terbius. Walaupun namanya sama-sama Yusuf. Namanya sama-sama Yusuf, tapi nggak akan sama rasanya. Coba bayangkan jamaah, Allah ceritakan itu dalam Quran, ada maknanya. Artinya, kalau kalian melihat ciptaanku saja, kalian sudah merasa nikmat. Maka bagaimana nanti kalau kalian melihat aku, kata.
Bagaimana kalau melihat penciptanya Yusuf? Nikmat itu adalah nikmat yang paling agung. Ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi kebanggaan kita, kenikmatan kita. Orang kalau ngasih kita barang, kemarin dikasih BHS, besokan lagi kasih baju koko, besokan lagi dikasih handphone. Yang ngasih nggak kelihatan, tahu-tahu barangnya datang. Kita penasaran nggak pengen ketemu? Ketika sudah ditentukan waktunya kita berjumpa dengan orang yang kasih ini, itu adalah waktu yang sangat kita nanti-nantikan. Kenapa? Kita penasaran dengan orang yang begitu baik. Maka itulah yang dirasakan oleh para ahli surga. Mereka menjadi sangat berkeinginan kuat untuk berjumpa dengan zat yang selama ini memberikan mereka nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah Allah Rabbul Alamin yang menguasai seluruh alam semesta ini. Seluruh alam ini, alam jin, alam manusia, alam malaikat, alam syaitan, semuanya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan. Kalimat yang berikutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sifatani mustaqqatani minar rahmati. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua sifat yang kedua-duanya terambil dari perkataan Ar-Rahmah. Wa qad ru'iya fi kullin minar rahmani war rahim ma'nan lam yura'a fil akhari. Dan sungguh diamati pada tiap-tiap dari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini makna yang tidak digunakan oleh yang lainnya. Artinya, walaupun ambilannya sama, Rahman dan Rahim itu sama-sama diambil daripada perkataan rahmah ataupun rahmat, tapi makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu punya makna yang berbeda, makna yang tidak sama. Ya, apa maknanya? Far-Rahmanu bimakna azimir rahmati. Rahman artinya adalah rahmat yang agung. Lianna fa'lan, karena bahwasannya wazan fa'lan sighatu mubalaghatin fi kathrati syai'i azam wa azamati. Karena sighat fa'lan itu adalah sighat mubalaghah yang menjelaskan banyaknya sesuatu dan menunjukkan agungnya sesuatu. Wala yalzamu minhu dawam kaghadban wasakron. Tetapi makna ini tidak lazim, tidak senantiasa. Artinya keagungan pada perkataan itu adalah sesuatu yang sementara. La yalzamu minhu dawam, tidak membawa makna sesuatu yang ajek, sesuatu yang dawam, berterusan. Kaghadban, seperti perkataan ghadban dari perkataan ghadaba. Ghadban artinya perasaan marah. Wasakran, mabuk. Marah dan mabuk ini adalah satu sifat yang sifatnya sementara. Ada nggak orang yang marah terus-terusan? Ada nggak orang yang mabuk terus-terusan? Nggak ada. Maka perkataan sakron, ghadban itu wazannya sama, pakai wazan fa'lan, sama dengan Ar-Rahman. Artinya sesuatu yang agung tetapi sifatnya sementara, tidak berterusan, ya, tidak berterusan. Nah, sedangkan yang satu lagi War-Rahim, sedangkan Ar-Rahim bimakna daimir rahmati, membawa makna rahmat yang berterusan.
Kalau rahim itu maknanya adalah rahmat yang berterusan. Li'anna sighata fa'il tusta'malu fis sifatid daimah. Karena bahwasannya sighat fa'il digunakan untuk menunjukkan sifat yang berterusan. Kakarim, seperti perkataan karim, murah hati. Orang kalau punya sifat murah hati, apakah sementara? Kalau emang orangnya itu pemurah, emang begitu sifatnya, sampai bila-bila, sampai kapan-kapan dia nggak akan pernah kehilangan sifat pemurahnya. Begitu ya. Wazarif, dan cantik, indah. Ya, kecantikan itu sesuatu yang berterusan, senantiasa. Faka'annahu qila al-azimur rahmah ad-daimul ihsan. Maka ada yang mengatakan juga Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Allah yang memiliki rahmat yang agung dan kebaikan yang berterusan. Jamaah yang dirahmati Allah, dari makna yang tadi kita bahas, kalau Ar-Rahman itu adalah sifat rahmat Allah yang agung tetapi tidak berterusan. Maka dari perkataan ini, siapa saja yang mendapatkan rahmannya Allah, itu semua makhluknya. Saya bacakan lagi sedikit. Ya. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, Ar-Rahmanu dzur rahmatis syamilah. Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang menyeluruh. Wasi'atil khalqa fi arzaqihim wa masalihihim. Yang meliputi segala makhluknya pada urusan rizki mereka dan kemaslahatan mereka. Wa ammatil mu'min wal kafir. Dan rahman ini meliputi kepada orang yang mukmin dan juga orang yang kafir. Ya. Jadi rahman itu adalah kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, tidak memandang dia orang yang beriman ataupun dia kafir, semuanya dapat kasih sayang Allah. Itu dari rahmannya Allah. Tetapi rahman ini tidak selalu tidak berterusan. Ketika mereka sudah mati ataupun dunia ini sudah kiamat, maka orang kafir tidak lagi mendapatkan rahmat Allah. Lain dengan orang yang beriman. War-Rahim khasun bil mu'mini. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah sifat Allah, kasih sayang Allah yang khusus hanya bagi orang yang beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Allah bersifat belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi dalam ayat ini Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Pakai yang digunakan adalah perkataan apa? Rahim. Ya, bukan Rahman. Karena bagi orang beriman saja sifat rahim ini yang berterusan sampai setelah hari kiamat pun Allah akan tetap kasih, itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, maka kita beruntung kita jadi orang yang beriman. Bahwa kita dapat nikmat berupa kasih sayang Allah ini bukan sekarang, bukan hanya di sini, tapi berterusan sampai nanti setelah kita mati. Dan kita harus ingat, tadi kan kita bahas Rahman dan Rahim, itu akar katanya apa? Rahmat, ya. Rahmat dia terpecah jadi dua, ada Rahman, ada Rahim. Rahman itu sifat kasih sayang Allah yang sementara, Rahim sifat kasih sayang Allah yang berterusan. Dua-duanya bersumber pada satu kata Ar-Rahmah. Ada satu hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, baginda Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi mi'atu rahmah
Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu mempunyai 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah menurunkan dari 100 rahmat itu hanya satu saja yang Allah turunkan, bainal jinni wal ins, yang diturunkan kepada jin dan manusia, wal bahaimi wal hawam, dan diberikan kepada hewan-hewan dan yang jinak dan yang liar. Fabiha yata'atafun, dengan satu nikmat berupa rahmat itu, yang satu itu mereka saling berkasih sayang. Wabiha yatarohamun, dan dengan satu rahmat itu juga mereka saling mengasihi. Wabiha ta'tifu al-wahsh ala waladiha, dan dengan satu rahmat itu seekor binatang yang buas, binatang yang liar, mengasihani anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan, dan Allah mengakhirkan 99 rahmat lagi, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang mana Allah akan mengasihani dengan rahmat yang 99 itu kepada hamba-hambanya pada hari akhirat. Bayangkan berapa banyak makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, dari jinnya, manusianya, binatang-binatangnya, berapa banyak, nggak terkira banyaknya, dan semuanya itu punya rasa kasih sayang. Yang kasih sayangnya itu bersumber dari satu rahmat Allah yang Allah turunkan di muka bumi. Maka dalam hadis yang lain ada binatang yang mengangkat kakinya supaya tidak menginjak anaknya, itu disebabkan satu rahmat yang dibagi-bagi rata itu. Bayangkan, itu baru satu. Bagaimana dengan 99 lagi rahmat? Bagaimana besarnya rahmat Allah itu? Itu untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, yang akan diberikan pada hari akhirat. Ya Allah, luar biasa. Kalau orang meninggal masih bisa mempertahankan keimanannya. Oh, itu luar biasa nikmatnya. Nanti ada skenario yang Nabi sabdakan dalam satu hadis, ada seorang hamba yang ketika dibacakan kitab amalannya, dosa-dosanya dibacakan, dia ngaku tidak ada satupun yang dia tolak, semuanya dia akui. Kemudian karena begitu banyak dosa yang dia lakukan, dia menunduk sambil dia berkata, celakalah aku, binasalah aku, tidak ada peluang untuk aku selamat. Dalam keadaan dia hampir-hampir putus asa. Kemudian Allah katakan, aku ampuni engkau, aku rahmati engkau. Yang tadinya orang ini hampir putus asa, tidak ada peluang akan selamat, tetapi dengan rahmatnya Allah, orang ini diselamatkan daripada masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab satu rahmat yang diberikan kepadanya. Dan itu banyak jamaah yang dirahmati Allah. 99 itu disimpan oleh Allah nanti pada hari akhirat, khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Ada makhluk Allah yang juga Allah sifatkan bahwa beliau juga punya sifat rahim. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad Allah izinkan bahwa dia juga memiliki sifat rahim. Kenapa Nabi Muhammad punya sifat rahim bukan rahman? Karena Nabi akan memberikan sifat kasih sayangnya ini kapan? Nanti pada hari akhirat. Dengan apa? Dengan bantuannya, dengan syafaatnya. Itulah bentuk rahimnya Nabi terhadap para umatnya, kita semuanya. Itu bagian daripada rahimnya Allah juga. Nabi Muhammad SAW tidak akan duduk dengan tenang sebelum umatnya itu terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat para nabi yang lain mereka duduk di singgasananya masing-masing, tapi ada satu singgasana yang tidak diduduki oleh nabinya. Singgasana itu adalah milik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana gerangan Nabi pergi, Nabi tidak duduk di tempat itu. Nabi mencari umat-umatnya yang perlu diselamatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yunih. Pada hari itu bapak nggak kenal anak, ibu nggak kenal suami, saudara nggak kenal sama saudaranya, nggak ada yang kenal sama sekali. Kenapa? Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yunih. Gak ada yang ingin direpotkan dengan urusan keluarganya. Tapi ada satu manusia yang dia memikirkan nasib orang lain. Yaitulah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi sampai begitu perhatian kepada kita? Karena Nabi punya sifat rahim. Karena Nabi punya sifat rahim. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita mesti hayati ayat ini. Yang kita sembah adalah Allah yang punya sifat Ar-Rahman dan juga Allah yang punya sifat Ar-Rahim. Di dunia Allah berkasih sayang kepada kita. Di akhirat Allah juga memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ini Tuhan kita yang wajib kita sembah. Makanya ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan kita ini adalah zat yang maha kasih sayangnya kepada kita, maka ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk apa? Menyembah kepadanya. Ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang perlu kita hayati daripada makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kemudian kita teruskan sedikit lagi, yaitu perkataan ad-din, maliki yaumiddin. Ad-din itu apa? Ad-din artinya adalah al-jaza, balasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Ad-din di sini bukan agama, tapi al-jaza, pembalasan. Wa minhu al-hadis, dan di antara makna yang menunjukkan makna ini adalah hadis Nabi, kama tadinu tudan, ay kama taf'al tujza. Sebagaimana kamu berbuat, maka begitulah yang kamu akan dapatkan balasannya. Jadi ad-din di sini adalah hari pembalasan. Semua kita harus meyakini bahwa kita akan bersama dibangkitkan pada hari pembalasan. Yang hari pembalasan itu yang berkuasa adalah Allah. Maliki yaumiddin. Bisa dibaca dua ya. Bisa Malik, bisa
Malik. Kalau Malik artinya apa? Malik nggak panjang. Kalau nggak panjang artinya apa? Malik yang merajai. Kalau Malik yang menguasai. Dua-duanya bisa dibaca. Karena Allah lah yang menguasai dan Allah lah yang merajai. Di dunia ini ada istilah Malik. Digunakan kan perkataan Malik itu, tapi tidak semua Malik dia adalah Malik. Ya. Tidak semua Malik di dunia ini yang dia juga adalah Malik. Raja itu tidak semestinya dia memiliki semuanya. Yang dia miliki apa? Ya, hartanya, kekuasaannya yang bisa dia kuasai. Sedangkan yang lainnya tidak dimiliki. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia raja dan juga penguasa. Makanya hanya Allah yang berhak disebut dengan raja di raja. Ya. Manusia di dunia ini cuma bisa menggelarkan dirinya raja, tapi nggak berhak menyebutkan dirinya raja di raja. Karena raja di raja itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari itu tidak ada yang bisa terlepas dari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk ke waktu Isya. Saya berikan kesempatan kalau ada jamaah yang ingin bertanya, persilahkan sampai ayat yang ke ya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti semuanya nah, kalau orang diem nggak nanya, itu kemungkinannya dua. Kata guru saya, suku tuka tadullu ala nau'ain. Diammu itu menunjukkan kepada dua jawaban. Imma li jahlikum wa imma li fahmikum. Bisa karena nggak paham, bisa karena paham. Gitu ya. Tapi kayaknya semuanya paham ini. Ya. Jadi insya Allah bisa difahami. Ya. Baik. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, masuk pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Maaf, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah.